Saya Jari Putra Venika NIM A1C1200052, Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Nah, adapun peralatan yang digunakan untuk memandikan jenazah itu, yaitu yang pertama ada air bersih, air kapur barus, wangi-wangian yang non-alkohol, terus ada sabun, sarung tangan yang akan kita gunakan untuk memandikan jenazah, terus ada kapas, kain ataupun kain-kain potongan kecil untuk membersihkan dari kotoran dari jenazah itu, terusnya handuk, dan lain sebagainya. Baiklah, sebelum memandikan, kita melepaskan pakaian dari jenazah itu. Nah, apabila sulit untuk dilepaskan, maka pakaian itu digunting untuk mempermudah kita melepaskan pakaian dari jenazah itu. Nah, sesaat sebelum melepaskan pakaiannya, jenazah itu ditutup auratnya dengan menggunakan kain panjang, sehingga saat melepaskan pakaian, tubuh jenazah itu langsung ditutup dengan kain penutup untuk menutup auratnya. Nah, sebelum memandikan, usahakan posisi jenazah itu, posisi kepala itu agak lebih tinggi daripada posisi kaki. Dan juga gunakan meja meja khusus untuk memandikan jenazah, supaya air yang mengalir di meja itu langsung mengalir ke tanah dan tidak tersebar kemana-mana, agar jenazah yang dimandikan tidak kotor lagi. Nah, adapun dari niat untuk memandikan jenazah itu, yaitu ada yang untuk laki-laki dan perempuan. Nah, perbedaannya tidak terlalu jauh, beda untuk mayat laki-laki dan ini untuk mayat perempuan. Adapun niatnya itu ada usoli usoli usul nawai maaf nawaitu gusla nawaitu gusla adaan hazal mait lillahi ta'ala, itu untuk laki-laki. Terus untuk yang perempuan, nawaitu guslah adaan hazihil maitati lillahi ta'ala. Nah, setelah membaca niat, maka pertama-tama kita membersihkan kubul dan dubur dari jenazah. Nah, pertama kubul, apabila perlu kita menggunakan sabun, kita bersihkan dengan menggunakan tangan kiri, tentunya tangan kita telah menggunakan sarung tangan. Nah, kita bersihkan, dan saat membersihkan itu, kain penutup itu tidak boleh kita singkap, dan akan tetapi saat kita membersihkan itu tetap di dalam kain penutup. Jadi kain penutup itu tidak boleh disingkap, agar tetap untuk menutup aurat dari jenazah itu. Dibersihkan, nah terus membersihkan kubur, dan apabila masih ada kotoran yang ada pada jenazah itu pada dalam perut, maka jenazah itu kita angkat sedikit di bagian kepala, lalu kita tekan-tekan perlahan di bagian perut agar kotoran yang ada itu dari perut itu mengalir, lalu kita bersihkan, kita guyur dengan air dan juga dengan kain potongan kecil itu kita bersihkan, lalu kita guyur dengan air, lalu kain yang kita gunakan itu langsung kita buang. Nah, kita istinjakan jenazah itu. Nah, setelah membersihkan kubul dan dubur, maka selanjutnya kita membersihkan jari-jari tangan. Nah, jari-jari tangan dari jenazah itu kita sela-sela, dan apabila kukunya panjang, kita boleh untuk memotong kuku itu supaya kukunya itu bersih. Nah, setelah itu di sela-sela jari-jarinya dengan menggunakan air, didahulukan dengan tangan kanan dari jenazah itu, lalu tangan kiri. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita mengkumur-kumurkan jenazah itu, kita sela-sela giginya di mulutnya di dalam untuk membersihkan kotorannya, mungkin ada masih menempel, terus membersihkan hidung, lubang-lubang hidung dengan menggunakan kain potongan kecil itu. Nah, setelahnya itu
setelah kita membersihkan keseluruhan dari jenazah itu, kotoran-kotoran yang ada, maka selanjutnya kita mewudukkan jenazah itu. Kita wudukkan sebagaimana wuduknya kita sendiri. Nah, kita mewudukkan mulai dari wajah. Wajah wajah itu kita wudukkan sebanyak 3 kali. Setelah wajah, tangan kanan sebanyak 3 kali. Selanjutnya tangan kiri. Setelah tangan kiri, lalu kita menyela-nyela rambut dari jenazah, terus membersihkan, mewudukkan telinga sebanyak 3 kali, lalu kaki dengan menyela-nyela jari-jari kaki sebanyak 3 kali, didahulukan dengan kaki kanan. Nah, setelah kita mewudukkan jenazah, maka selanjutnya kita mengguyurkan air. Nah, untuk mengguyurkan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi dengan bilangan yang ganjil. Nah, kita guyur didahulukan dengan sebelah kanan. Sebelah kanan kita untuk guyuran pertama itu boleh kita sebelah kanan sebanyak 3 kali, lalu sebelah kiri sebanyak 3 kali, ataupun kita ingin mengguyurkan jenazah dengan sebelah kanan dahulu, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri sebanyak 3 kali. Nah, terserah, tergantung kita mau pakai yang mana. Jadi setelah kita mengguyurkan air, lalu kita mengkeramas jenazah itu dengan menyela-nyela rambut jenazah dengan sambil mengguyurkan air, tentunya dengan bilangan yang ganjil. Nah, setelah kita mengguyurkan air, maka selanjutnya kita menyabunkan badan jenazah itu. Kita sabunkan dimulai dari sebelah kanan, badan jenazah sebelah kanan. Apabila perlu itu kita agak mengangkat dikit jenazahnya itu supaya bisa kita menyabunkan di bagian punggung jenazah itu, lalu dilakukan sebelah kiri. Lalu bagian muka dan juga rambut juga tentunya kita sabun juga, kita kasih sampo atau bagaimana gitu. Nah, setelah kita sabun bagian keseluruhan tubuh dari jenazah itu, maka selanjutnya kita guyur lagi dengan air putih, air bersih. Kita guyur secukupnya, tentunya dengan bilangan ganjil dan melakukan dengan sebelah kanan. Nah, setelah selesai sekiranya sabun yang ada telah bersih, selanjutnya yang terakhir kita mengguyurkan jenazah dengan air kapur barus. Nah, diguyurkan air kapur barus, dan setelah mengguyurkan air kapur barus, kita telah selesai dan tidak lagi mengguyurkan jenazah itu dengan air biasa. Nah, gunanya air kapur barus untuk mewangikan dari jenazah itu. Dan apabila perlu, kita menggunakan wangi-wangian yang tentunya yang non-alkohol. Nah, setelah kita itu, maka jenazah siap untuk dikafankan. Terima kasih.